Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 dari sistem berkas D akan mempresentasikan literatur review kami dengan judul Analisis Penerapan Algoritma Cell Sort sebagai Solusi Masalah Pengurutan Data. Next. Selanjutnya di sini anggota kelompok kami ada Karunia Putri, Muhammad Aditya Rizky, Aisyah Altara Media, dan Lalu Farid Islamai Firmansyah. Next. Selanjutnya di sini apa sih itu cell sort? Cell sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan strategi membagi daftar elemen menjadi subdaftar dengan gap tertentu, lalu mengurutkan subdaftar tersebut menggunakan insertion sort. Proses ini terus berlanjut dengan mengurangi gap hingga mencapai satu, menghasilkan daftar yang diurut secara efisien. Selanjutnya di sini penelitian ini menganalisis tentang efektivitas cell sort, keunggulan dalam penanganan data tidak urut, dan juga tantangan dan potensi pengembangan. Next. Selanjutnya di sini kami akan langsung mereview paper yang telah kami buat. Jadi di sini judul paper kami itu Analisis Penerapan Algoritma Cell Sort sebagai Solusi Masalah Pengurutan. Di sini ada abstraknya. Selanjutnya di bawah terdapat pendahuluan. Pendahuluan itu karena di dalam dunia modern ini pengelolaan dan pengurutan data memiliki peran yang penting yang tak terbantahkan. Jadi kita memilih cell sort ini sebagai algoritma yang menarik untuk dijadikan sebuah paper karena mengembangkan konsep pengurutan penyisipan dengan memperkenalkan pengurangan interval. Pendekatan ini memungkinkan elemen yang berjauhan untuk dibandingkan dan ditukar lebih awal dalam proses pengurutan, mengurangi jumlah pergeseran yang diperlukan. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka kami, di sini kami terdapat 3 poin yang dibahas, yaitu apa itu algoritma, apa itu juga sort, dan juga apa itu cell sort. Untuk selanjutnya, metode penelitian akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis penerapan algoritma cell sort sebagai solusi masalah pengurutan data. Studi literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode penelitian. Yang pertama itu ada penentuan kriteria dan sumber literatur. Yang kedua ada pengumpulan jurnal. Yang ketiga ada analisis jurnal. Yang keempat ada penyusunan kesimpulan. Dan kemudian di nomor 4 terdapat hasil penelitian. Ada jurnal nomor 4 dengan judul Analisis Perbandingan Kompleksitas Algoritma Pengurutan Nilai. Yang hasilnya itu algoritma yang paling efisien dibandingkan dengan algoritma lain dengan kompleksitas O(n)2 seperti bubble sort bawah dan insertion sort. Cell sort lebih cepat 5 kali dibandingkan bubble sort dan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan insertion sort. Kemudian jurnal kelima dengan judul Perbandingan Bubble Sort, Cell Sort, dan Kombinasi Bubble Sort dengan Cell Sort. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada jurnal, terlihat bahwa Cell Sort konsisten menunjukkan kinerja yang lebih cepat dibandingkan dengan Bubble Sort. Lanjut. Terus, kemudian jurnal ke-6 terdapat jurnal yang dengan judul Performance of Cell Sort in Personal Computer Using 3D Surface Analysis. Berdasarkan jurnal tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian ini menganalisis kinerja cell sort menggunakan analisis permukaan 3D pada komputer pribadi. Lanjut, perbandingan dilakukan di antara kebijakan panjang langkah awal asli dengan kebijakan panjang langkah awal acak. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan panjang langkah acak menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, jurnal ke-7 ada jurnal Analysis of Modified Cell Sort for Fully Homomorphic Encryption. Hasil dari jurnal tersebut membahas analisis algoritma modified cell sort untuk enkripsi homomorphic penuh fully homomorphic encryption dan menggunakan teknik jendela. Algoritma tersebut memiliki kompleksitas waktu eksekusi. Pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk bagian pembahasan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, scroll
Untuk kelebihannya di sini ada efisiensi paginya besar. Terus yang kedua, kelebihan dari cell sort itu ada adaptabilitas terhadap kasus yang terbaik dan terburuk. Terus di sini untuk yang kedua ada cara kerja shell sort itu. Yang pertama di sini ada pertambahan menurun. Terus yang kedua juga di sini ada subdaftar dan insertion sort. Terus buat yang ketiga di sini ada analisis kompleksitas waktu. Jadinya kompleksitas waktu untuk shell sort ini yang pertama ada word complexity. Terus yang kedua di sini ada average case dan best case complexity. Terus untuk poin keempatnya di sini ada penerapan dan kasus penggunaan. Untuk shell sort ini yang pertama ada data terstruktur, jadinya shell sort ini cocok untuk penggunaan data yang sudah hampir urut. Kemudian di sini ada volume data besar, jadinya shell sort ini bisa digunakan untuk volume data yang besar. Untuk poin kelima, di sini ada kekurangan shell sort. Yang pertama ada kompleksitas interval, kemudian yang kedua di sini shell sort ini tidak stabil. Dan kekurangan yang terakhir di sini ada tidak optimal untuk semua jenis data. Dan untuk poin terakhirnya untuk pembahasan shell sort ini ada perbandingan dengan algoritma lain. Untuk yang pertama perbandingannya bubble sort dengan shell sort. Jadinya shell sort ini lebih cepat daripada bubble sort karena mengurangi jumlah pergeseran yang diperlukan. Kemudian untuk perbandingannya dengan quick sort, shell sort ini masih kurang dibanding quick sort. Karena shell sort ini memiliki keuntungan dalam kasus terburuk di mana quick sort dapat memerlukan waktu yang lebih lama. Baik, untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi untuk kesimpulan yang kami dapatkan yaitu shell sort efektif untuk mengurutkan data besar dan kompleks dengan mengurangi jumlah pergeseran selama proses pengurutan. Algoritma ini unggul dalam menangani data yang tidak terurut meskipun tidak secepat quick sort dalam kasus terbaik. Kompleksitas waktu terburuknya adalah ON kuadrat, namun bisa ditingkatkan dengan interval optimal kekurangannya. Kekurangannya termasuk penentuan interval optimal dan sifat tidak stabil serta mungkin tidak cocok untuk semua jenis data. Shell sort konsisten lebih baik dibandingkan bubble sort dan insertion sort pada data besar dan efisien untuk data yang sebagian terurut, sering ditemui dalam aplikasi dunia nyata. Penelitian juga menunjukkan variasi kebijakan panjang langkah dapat meningkatkan kinerja shell sort, membuatnya tidak hanya efisien tetapi juga fleksibel dalam adaptasi dan optimalisasi berdasarkan karakteristik dataset. Untuk saran, jadi saran ini berdasarkan hasil analisis terdapat penerapan algoritma shell sort, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian kami dan pengembangan lebih lanjut. Pertama, penting untuk mengeksplorasi variasi dan optimalisasi algoritma shell sort untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai aplikasi pengurutan data. Penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model-model baru atau memodifikasi algoritma shell sort yang ada agar lebih adaptif terhadap dataset, kompleksitas, dan beragam. Selain itu, integrasi shell sort dengan mode pengolahan data lainnya seperti algoritma machine learning atau teknik parallel processing perlu dieksplorasi untuk meningkatkan performa pengurutan dalam berbagai konteks seperti pengolahan data besar, analisis keuangan, dan pengembangan sistem komputasi yang efisien. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan latihan implementasi algoritma shell sort dalam kurikulum dapat membantu calon profesional memahami keunggulan dan keterbatasan algoritma ini serta situasi terbaik untuk penerapannya. Mengintegrasikan algoritma shell sort dengan aplikasi praktis di berbagai bidang seperti pemrosesan transaksi keuangan, analisis data ilmiah, dan pengembangan aplikasi berbasis data. Jadi dapat membuka peluang baru untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengurutan data. Selanjutnya di sini ada kontribusi anggota kami. Yang pertama, Kurnia Putri mengerjakan bagian abstrak, pendahuluan hasil penelitian dan PPT. Untuk Aisyah Altara Media mengerjakan hasil penelitian, pembahasan, dan PPT. Untuk Muhammad Aditya Rizky mengerjakan metode penelitian, hasil penelitian, dan juga PPT. Dan juga lalu Faris Islamai mengerjakan tinjauan pustaka, kesimpulan, saran, dan PPT. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.